Dan sebelum kita mulai kita silakan satu-satu untuk pemimpin untuk berdoa. Gimana anak dari hari ini kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sehat semua? Ada yang sakit ya? Ada yang nggak berangkat hari ini? Ada? Siapa aja? Oke. Oke, kenapa? Alhamdulillah pihak berangkat semua baik. Yang lain sehat ya? Oke. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bilangan berangkat. Coba teman-teman siapkan dulu bukunya, keluarin bukunya. Buku matematika itu. Sebelumnya ada yang tahu bilangan berpangkat itu apa? Ada yang tahu bilangan berpangkat? Ada yang mau berpendapat? Ada satu orang? Banyak mau berpendapat? Bilangan berpangkat. Belum ada ya? Oke. Kita coba lanjut dulu. Masih ingat nggak materi tentang ini yang di depan? Di depan ini ada apa? Angka negatif 3 sampai 3 itu termasuk bilangan apa? Bilangan? Ada bilangan negatif, bilangan positif. Kemudian yang ini bawahnya bilangan apa? Bilangan pecahan. Ya, jadi yang di atas adalah bilangan bulat dan yang di bawahnya adalah bilangan pecahan. Masih ingat ya untuk bilangan pecahan dan bilangan bulat? Kemudian yang di bawahnya ada operasi perkalian. Masih ingat operasi perkalian? 2 dikali 3 dikali 5 berapa? 30. 2 dikali 2 dikali 2 8. Oke, masih ingat ya? Karena apa? Karena di materi bilangan berpangkat teman-teman harus menguasai dulu materi tentang operasi bilangan. Nah, tujuan dan manfaat pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan-bilangan berpangkat, kemudian dapat menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat dan juga menyelesaikan masalah-masalah tentang bilangan berpangkat itu. Nah, ada yang tahu manfaat kalian mempelajari bilangan berpangkat di kehidupan nyata? Ada yang tahu? Ada yang mau berpendapat? Ya ada. Mau tunjuk ya?
lingkungan yang kayak itu apa? Ya tahu ya. Jadi bilangan bertangkat ini itu manfaatnya banyak banget. Ini adalah salah satu materi di matematika yang sangat penting dan mendasari ilmu-ilmu lain. Dari materi tentang bilangan bertangkat ini, teman-teman bisa menggunakannya untuk menyederhanakan jumlah bilangan yang sangat besar, yang sangat kecil juga bisa. Kemudian bilangan bertangkat juga dipakai di teknologi sekarang, kayak di komputer, di keuangan segala macam. Proyek-proyek besar itu harus pastinya ada di dalamnya bilangan bertangkat. Nah, teman-teman udah tahu ya dari tujuan dan manfaat bilangan bertangkat. Oke, sekarang kita masuk ke sebuah permasalahan. Pernah nggak kalian berpikir seberapa cepat sesuatu itu bisa tumbuh? Pernah nggak? Misalnya pohon yang dari biji, dari bibit ditanam itu butuh berapa lama untuk tumbuh? Dari biji ke tunas berapa lama? 2 minggu. Dari tunas menuju berkembang lagi paling seminggu ya. Dan semakin berkembang itu semakin terkadang semakin cepat atau lambat. Nah, coba teman-teman prediksi apa yang terjadi jika pertumbuhan tidak berhenti dan berlipat ganda. Ada yang bisa nyebutin contoh pertumbuhan yang tidak berhenti dan malah berlipat ganda? Ada yang bisa? Yang laki-laki ada yang mau berpendapat? Contoh suatu benda ataupun makhluk yang bertumbuh atau berkembang biaknya itu berlipat ganda. Ada? Aku kasih clue-nya itu makhluk yang sangat kecil. Ada? Bukan, lebih kecil lagi. Bakteri ya. Bakteri ini salah satu contoh makhluk yang berkembangnya sangat cepat. Udur-udur. Bagaimana cara bakteri itu berkembang? Kan sangat cepat ya. Kalau udah apalagi udah masuk menghinggap di suatu makhluk lain kayak gitu. Salah satunya adalah dengan cara membelah dirinya. Dari satu bakteri yang masuk ke tubuh kita itu bisa menjadi berjuta-juta, bermiliar-miliar dengan cara membelah diri. Misal dalam 1 jam satu bakteri bisa membelah diri menjadi 2. Semakin lama membelah diri itu akan semakin banyak. Setiap bakteri akan membelah jadi 2. Bahkan nanti ketika sudah sampai 1 miliar, belah lagi dari 2 jadi 2 miliar. Jadi akan sangat banyak. Oke. Coba teman-teman bayangkan kalian adalah seorang peneliti di sebuah laboratorium. Kalian akan memantau suatu perkembangan bakteri ya. Udah, dari bayangin ya. Kita bayangin bersama-sama. Nah, pada jam pertama yang kalian amati, kalian hanya memiliki total 1000 bakteri. 1000 bakteri ya. Kemudian bakteri ini berkembang sangat cepat dengan membelah dirinya setiap 2 jam. Setiap 2 jam mereka membelah diri. Kira-kira menurut teman-teman, setelah 6 jam ada berapa banyak bakteri yang ada? Ayo tadi kalian sudah membayangkan. Sekarang
coba gimana caranya? Di 2 jam pertama ya, 2 jam pertama berapa? 1000. Di 4 jam pertama 2000. Di 4 jam akhir 3000. Oke, kita gimana mas? 4000 ada menurut mas ya? Robi Najila Mas Najila 4000 ya, macam-macam ya. Coba kita lihat yang benar yang mana. Coba perhatiin tabel di PowerPoint depan. Setelah 6 jam ternyata ada total 8000 bakteri. Kenapa? Coba perhatiin. Di jam pertama teman-teman awalnya punya 1000 bakteri tadi ya. Dari 1000 bakteri setiap 2 jam membelah 2. 1000 jadi 2000. Dari 2000 membelah lagi 2 jadi 4000. Dari 4000 membelah 2 jadi 8000. Jadi di setelah 6 jam akan ada total 8000 bakteri. Nah, bagaimana jika yang ditanyakan adalah jumlah bakteri setelah 30 jam? Gimana cara ngitungnya? Triliunan ya? Banyak banget. Pasti susah untuk menghitung banyaknya bakteri setelah 30 jam. Nah, maka dari itu ternyata ada konsep pegangan ini atau bahasanya eksponensial. Nah, teman-teman jadi tahu itu bahasa lain dari bilangan berpangkat itu eksponensial, bilangan eksponen. Nah, konsep bilangan berpangkat dapat digunakan di permasalahan yang tadi kita bahas, permasalahan bakteri. Jadi daripada teman-teman sibuk mencari total berapa jumlah bakteri dengan mengkalikan masing-masing tadi pakai tabel, teman-teman bisa langsung tinggal pakai bilangan eksponen langsung jadi 2 pangkat berapa? Setelah 30 jam 2 pangkat 30, 2 pangkat 15 ya, namanya 2 jam. Nah, jadi dari bakteri yang awalnya 1000 kalau menjadi 8000 ditulis dalam bilangan berpangkat apa? Coba ya. Awalnya 1000 nih. 1000 ya. Dikali jumlahnya jadi berapa? Setiap bakteri. Jumlah jadi 2. Tulis 2. Setelah 6 jam berarti itu ada 1, 2, 3 ya. Jadi 2 pangkat 3. Apakah 1000 dikali 2 pangkat 3 hasilnya 8000? Benar ya? Nah, jadi daripada kalian begitu manual dikali-kali, ini kalian pakai bilangan, konsep bilangan berpangkat. Langsung tulis pangkatnya berapa, bilangannya berapa, langsung ini kali 1000 dikali 2 pangkat 3. Karena setiap 2 jam membelah diri, jadi setelah 6 jam itu ditulisnya bilangannya 2 pangkat 3. Oke, kembali ke pertanyaan awal tadi di awal maka buka, apa itu bilangan berpangkat? Kalian tadi udah lihat bilangan berpangkat itu kayak gimana? Sekarang ada yang mau berpendapat? Ada yang bisa mengartikan apa itu eksponen? Ada? Satu orang?
bilangan berpangkat itu adalah hasil bilangan perkalian berulang. Bilangan yang sama ya. Kalian berulang dengan bilangan yang sama. Oke. Apa punya definisi lain? Bilangan berpangkat adalah suatu bilangan yang digunakan sebagai bentuk penyederhanaan dari sebuah bilangan yang mana bilangan tersebut mempunyai faktor-faktor perkalian yang sama. Kalau kalian bingung, sebenarnya sama aja. Simpelnya, bilangan berpangkat adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Jadi 2 pangkat 3 artinya apa? 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 dikalikan dengan bilangan sendiri sebanyak 3 kali. Itu ya, bilangan berpangkat. Secara resmi atau secara bakunya bilangan berpangkat atau eksponen ini rumus ini A pangkat n sama dengan A dikali sampai A pangkat ya sampai A sebanyak n kali ya, sebanyak n kali. Oke, ada yang tahu cara membaca ini bilangan berpangkat? A pangkat n. Benar ya? Dibacanya adalah A pangkat n. A itu sebagai bilangan pokok atau basis. Contohnya bilangan pokok atau basis bisa berupa bilangan bulat, bisa berupa bilangan pecahan, bisa berupa bilangan akar atau bilangan apapun. Kalau bilangan pangkat, letaknya itu ada di sebelah kanan atas bilangan pokok. Ini juga bisa berupa bilangan bulat dan lain sebagainya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanya? Enggak? Oke. Teman-teman, hari ini apa ada LAPD untuk dikerjakan. Sebelumnya, teman-teman coba buat untuk berkelompok dari satu kelas sampai berapa kelas? 36 ya? Total 13 kan? Berarti bentuk menjadi 6 kelompok, bisa? 6 kelompok. Mau milih sendiri apa dipilih? Pilih. 2 menit, ayo. Coba pilih kelompok sekitar 5
selama 15 menit maksimal. Setelah 15 menit harus sudah selesai ya. Kemudian kelasnya kalian isi kelas 9 F. Nama kelompoknya bebas tapi yang sopan. Bebas tapi sopan. Mau nama tumbuhan atau nama apa bisa. Anggotanya kalian tulis nama panggilan aja nama depan kalian tulis nama depan. Sebelum kalian kerjakan, kalian baca dulu ada tujuan pembelajarannya dan soalnya dibaca dengan jelas. Katakan nilai dari aktivitas kalian, kekompakan kalian, kerjasama kalian, dan juga prestasi kalian dalam tim
Ada yang mau? Yang lain gimana? Kurang keras. Sampai kali 1 daerah bagian 2. Kekuatan kalian 2 sama dengan 2 pangkat 1. Sampai kali 2 daerah bagian 5. Kekuatan kalian 4 sama dengan 2 sama 2. Sampai kali 3 daerah bagian 8. 8 sama dengan 2 sama 3. Sampai kali 4 Ada yang mendapatkan punya masih Soalnya Selina masih berapa? Hasil golongan 5 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak kelas 3 supaya sekarang juga berkumpul di depan ruang guru untuk menemui Pak Slamet. Sekali lagi untuk siswa yang ikut Paskibra yang membangun
presentasi banget. Sampai 6 kali sama dengan 531 480. Yang kedua 1 sama dengan 1 kali 1 per 7 kali 1 sama dengan 116.800. Yang ketiga aktivitas dalam manusia dalam setengah 4 jam. Penyelesaian kami mencapai adalah 3,8 sama dengan 6.561. Iya, tepuk tangan buat kelompok. Jadi hari ini apa yang kalian dapat pelajari? Jangan terbawa. Ada berulang dari suatu bilangan. Oke. Kemudian pembelajaran hari ini gimana? Senang? Susah. Jangan di matematika itu gampang. Sebenarnya rumus itu adalah hasil penyederhanaan dari para peneliti terdahulu. Jadi jangan bikin susah. Matematika itu konsep sederhana dari sesuatu yang ada di dunia ini lah. Jadi jangan dijadiin pusing. Dan bilang lupakan tadi apa? Cuma bilang kalian berulang. Oke, jadi untuk pemahaman selanjutnya kita udah masuk mengenai sifat-sifat bilangan berkata ada di buku kalian halaman yang kedua setelah tadi mengenal bilangan berkata. Itu kalian pelajari lagi di rumah. Tapi yang soalnya boleh dikerjain. Nanti besok tatap aja. Oke, sebelum kita tutup, satu perwakilan kumpulin tadi yang harus kami. Oke, sejauh kalian belajar hari ini ada kesulitan nggak sih? Ada di mana? Sudah di mana? Pengalaman itu, ya. Menghitung itu harus dilatih ya. Tidak bisa. Gimana coba hafal itu nggak bisa. Untuk menghitung kalian harus dilatih. Jadi sering-sering menghitung. Jangan mahal di belakang. Oke, sekarang kalian beres-beres bukunya. Balik ke tempat dulunya.